Salam saudara. Alkisah diceritakan, pada suatu hari, diselenggarakanlah Kongres Para Jari. Sudah barang tentu pesertanya adalah para jari tangan, yang terdiri dari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis dan tidak ketinggalan si mungil jari kelingking. Saudaraku, lazimnya kongres-kongres yang lain, maka mereka juga akan memilih pemimpin kongres. Oleh sebab itu, masing-masing jari kemudian mengajukan diri mereka untuk menjadi pemimpin dengan menyebutkan identitas dan tentu saja sambil menyombongkan kelebihan masing-masing. Dimulai dari si jempol, katanya, harusnya jempol yang memimpin, karena jempollah yang paling hebat. Orang menyebut yang paling baik dengan mengangkat jempol. Orang menyatakan sesuatu yang enak, cantik, tampan, manis, hebat, pokoknya yang bagus-bagus, juga dengan mengangkat jempol. Karena itu jempol yang harus memimpin. Kemudian, si jari telunjuk tidak terima, seraya berkata tidak bisa. Sayalah yang harus menjadi pemimpin. Karena telunjuk itu yang paling berkuasa. Coba perhatikan, orang memerintah pakai telunjuk, menyatakan kesalahan pakai telunjuk, bahkan menuduh juga pakai telunjuk. Makanya, telunjuk yang harus memimpin. Tiba-tiba nyeletuk si jari tengah, di mana-mana yang paling tinggi kedudukannya, itulah yang berhak memimpin. Sekarang coba berdiri bersama-sama. Siapa yang paling tinggi di antara kita? Aku kan? Jadi, aku si jari tengahlah yang pantas menjadi pemimpinnya. Selanjutnya jari manis berkata, saudara-saudara, seorang pemimpin adalah seseorang yang memegang teguh janjinya. Nah, kalian para jari tahu bahwa tanda perjanjian itu selalu melingkar di jari manis, bukan yang lain. Jadi, akulah yang harus memimpin, kata si jari manis. Di bagian paling akhir, tampillah si mungil kelingking, seakan-akan tanpa gairah, karena menyadari keadaan dirinya yang memang tidak memiliki kelebihan apapun. Fungsi jari kelingking seringkali hanya di bagian yang jelek saja. Misalnya, orang menyatakan hal yang buruk, sepele, kecil, dengan mengangkat jari kelingking. Orang mengorek telinga dan hidung yang gatal, juga dengan kelingking. Bahkan untuk mengetahui ayamnya sudah bertelur atau belum, orang akan memasukkan kelingkingnya ke dalam anus si ayam. Maka dari itu, si kelingking berkata, karena semua merada memiliki kelebihan. Sekarang, marilah kita datang kepada raja sambil memberi hormat. Siapa yang berada paling depan, itulah yang berhak menjadi pemimpin. Keputusan itu disepakati bersama oleh para jari tersebut. Singkat cerita, sesampai di hadapan raja, para jari itu memberi hormat dengan tangan di depan dada. Ternyata si mungil kelingking berada paling depan, sehingga jari kelingkinglah yang berhak menjadi pemimpin. Saudara, jangan pernah merasa bahwa Anda adalah orang yang paling hebat dan penting. Jangan mengandalkan kedudukan, dan jangan pula terlalu bangga dengan kelebihan diri sendiri. Karena, orang lain juga memiliki kelebihannya masing-masing. Pepatah Jawa mengatakan, dari wong iku, ujo sok adikan, adigung, adiguno, yang dalam bahasa Indonesia berarti, menjadi orang itu harus bisa menjaga tingkah laku. Jangan sombong dengan kekuatan, kedudukan ataupun latar belakang Anda. Alkitab berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Surat 1 Korintus 4 ayat 7a juga mengingatkan kita demikian. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Serta jangan pernah melupakan pesan firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 3 dan 4 yang berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Haleluya. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.